Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Ansori dan Kakak Asisten Praktikum. Perkenalkan, saya Pramita, mahasiswi Sistem Informasi Geografis dari kelas Praktikum Pemrograman Geospasial Perangkat Bergerak Lanjut dengan NIM 2464138SV18457. Hari ini saya akan menampilkan hasil praktikum Pemrograman Geospasial Mobile Lanjut acara 9 mengenai membuat aplikasi perangkat bergerak menggunakan Kodular. Nah, untuk acara 2 minggu yang lalu telah dibuat suatu project web view. Nah, di minggu kemarin atau acara ke-9 ini dilakukan lanjutannya, yaitu pembuatan navigation button dan beberapa menu tambahan lain. Nah, untuk yang pertama dilakukan adalah kita menambahkan notifier terlebih dahulu pada bagian designer. Jadi pada bagian designer kita tambahkan notifier, kita drag, lalu kita buka halaman blog. Nah, di halaman blog ini kita bisa memberikan logika atau algoritma berpikir pada aplikasi tersebut. Nah, untuk yang pertama kita bisa cari blog screen di sini. Lalu kita tambahkan screen.initialize. Nah, untuk logikanya sendiri, jadi ketika screen 1 melakukan initialize atau inisialisasi, di sini ada call notifier.show progress dialog. Nah, dialog progress ini digunakan untuk halaman awal sekali pada suatu aplikasi. Jadi ketika aplikasi dibuka, akan muncul dialog progress berupa loading page seperti itu. Nah, jadi ketika screen 1 dilakukan initialize atau inisialisasi, panggil notifier untuk memunculkan atau show progress dialog. Nah, dialog progress ini memiliki title atau judulnya itu memuat dengan message atau pesannya. Di sini saya menuliskan seperti ini ya. Lalu untuk tampilannya kurang lebih nanti seperti ini. Jadi ini yang disebut dengan dialog progress. Selanjutnya, karena dialog progress ini belum kita suruh untuk berhenti, maka dia akan terus muncul dan akan terus berputar simbol loadingnya. Oleh karena itu kita perlu menghentikan dialog progress dengan cara kita tambahkan lagi di sini untuk kontrolnya, yaitu when web viewer page loaded, call notifier dismiss progress dialog. Artinya ketika web viewer telah memuat halaman dalam aplikasi, panggil notifier untuk menghentikan progress dialog. Nanti tampilannya seperti ini. Jadi dialog progressnya akan berhenti dan hilang. Selanjutnya di sini kita menambahkan button navigation. Nah, button navigation ini nanti berisi menu-menu yang akan memudahkan kita untuk bernavigasi atau berpindah ke halaman lain dalam satu aplikasi. Nah, di sini kita tambahkan lagi pada bagian screen 1 initialize, yaitu call button navigation 1 untuk menambahkan item. Nah, itemnya di sini ada ID, title, dan image. Untuk itemnya ini adalah item dari halaman navigasi. Nah, di sini kita membuat 3 halaman navigasi untuk data peta, titik, garis, dan area. Nah, untuk masing-masing kita juga bisa tambahkan icon yang bisa kita tambahkan pada bagian Asset Manager.
Untuk Asset Manager itu sendiri ada pada bagian ini yang ada gambar image-nya. Kan saya tunjukkan. Nah, ini untuk icon milik saya. Kita bisa klik on a file to preview untuk lihat. Ini untuk icon polygon, lalu titik, dan ada juga untuk garisnya. Ini untuk icon milik saya, maksudnya icon yang saya gunakan. Lalu, oke, sebentar. Nah, icon-icon itu kita panggil pada bagian button navigation at item tadi. Jadi ID-nya kita tambahkan 1, 2, dan 3. Lalu title-nya kita sesuaikan namanya point, line, dan polygon. Dan image-nya kita atur dengan cara memanggil icon-icon tadi sesuai dengan namanya. Seperti itu. Nah, untuk tampilannya nanti kurang lebih seperti ini. Milik saya di sini masih belum berhasil untuk line dan polygonnya, iconnya belum berubah, masih sama karena di sini ID yang saya tuliskan masih 1, seharusnya adalah 1, 2, dan 3 karena masing-masing halaman navigasi pasti memiliki ID-nya tersendiri. Oke. Nah, tapi nanti kurang lebih tampilannya akan seperti ini akan saya tunjukkan. Semoga halaman ini tertampil ya. Ini untuk tampilan web view yang telah saya buat bersama-sama dengan teman-teman dan Pak Ansori dan juga kakak asisten di minggu lalu. Nah, nanti di sini untuk point, line, dan poligonnya sudah berubah iconnya karena ID-nya sudah saya sesuaikan. Oke, untuk tampilan ID-nya di dalam blog seperti ini. Sebentar. Oke, 1, 2, dan 3. Selanjutnya di sini kita akan coba beri fungsi pada button navigation-nya. Jadi ketika kita klik nanti akan mengarahkan kita ke halaman navigasi sesuai dengan apa yang kita klik, apa yang kita pilih. Nah, caranya adalah kita tambahkan control di sini, yaitu when button navigation item selected, do. Nah, ada bagian do ini, skema yang dilakukan atau yang digunakan adalah if then. Jadi, if get ID, jadi ketika ID-nya adalah 1, then maka call notifier show progress dialog. Panggil notifier 1 untuk memunculkan atau menampilkan dialog progress. Title-nya dan message masih sama seperti yang sebelumnya. Kayaknya akan saya tampilkan di sini ya. Mungkin kurang jelas jika di Word. Nah, jadi ini ketika saya maksud saya aplikasinya memanggil notifier 1, maka akan notifier 1 show progress dialog nanti akan muncul halaman loadingnya. Sama skemanya seperti yang di halaman awal sendiri ketika aplikasi dibuka. Nah, lalu jika sudah, call web viewer, go to URL. Jika sudah muncul dialog progress-nya, kita pergi ke URL. Nah, URL-nya di sini adalah URL GitHub Olive GeoJSON-nya milik Bapak Ansori. Nah, ini untuk ID 1 karena dia adalah data titik, maka di sini adalah file atau data point. Hal tersebut juga sama untuk data yang lain. Nah, di sini juga kita tambahkan set screen 1, title-nya menjadi point. Jadi nanti ini akan muncul pada bagian atas sendiri. Hal yang sama juga dilakukan untuk data garis dan data area, line, dan polygon. Jadi masih sama untuk logikanya.
Oke. Jadi nanti seperti itu. Kemudian kita tambahkan di sini backpress. Jadi jika kita ingin kembali, kita bisa tambahkan menu atau fungsi untuk tombol backpress-nya. Ketika screen 1 backpress, back-nya kita tekan do call notifier, panggil notifier 1 untuk show choose dialog. Jadi jika ini adalah progress dialog, nah di sini adalah choose dialog. Jadi choose dialog ini nanti akan ada beberapa pilihan, biasanya 2 ya. Pilihannya itu berupa button. Jadi nanti buttonnya bisa langsung kita klik dan ada fungsinya. Untuk message-nya sudah, maksudnya di sini adalah apakah sudah ingin keluar dari aplikasi. Nah, untuk title dari choose dialognya di sini adalah seperti ini, lalu buttonnya ada iya dan tidak. Seperti itu. Lalu untuk cancelable-nya di sini ada false, jadi nanti tidak ada memunculkan button batal, itu tidak ada. Jadi hanya 2 button saja, yaitu ya dan tidak. Kemudian jika kita sudah klik tombol back press, lalu juga kita sudah pilih mau iya atau tidak, nanti kita tambahkan lagi skema control di sini, yaitu when notifier 1 after choosing, jika choice maksud saya di sini choice, di sini do, if get choice-nya atau pilihannya iya, then close application. Seperti itu. Nah, jika tidak, ya tidak akan ditutup aplikasinya. Oke, itu untuk blok-blok programnya. Oke, jadi nanti kurang lebih akan seperti ini. Kita back press di sini ya. Jadi akan muncul dialog choose dialog, tutup ya atau tidak. Tidak lupa di sini juga kita tambahkan informasi dari pembuat aplikasi pada bagian about screen di common properties. Di sini ada aplikasi ini dibuat oleh Pramita. Nanti akan tampil di bagian titik 3 ini. Jadi titik 3 ini adalah halaman info. Oke. Nanti tampilannya akan seperti ini nanti. Dan iya. Oke, itu tuh tampilannya. Oke, sudah selesai. Itu untuk pembuatan aplikasi Kodular pada acara ke-9. Di sini untuk blok programnya akan saya tampilkan nih. Ini yang sudah dibuat, yang saya gunakan dan dibuat bersama-sama dengan Bapak Ansori dan Kakak asisten praktikum juga teman-teman. Nah, untuk aplikasinya akan saya tampilkan juga. Oke, sebentar. Nah, ini kan kan saya buat ulang. Jadi ini pertama kali saya nyalakan, saya buka, nah, tampilannya seperti ini. Oke. Untuk
tadi ada sedikit show progress dialognya, tapi karena sudah diatur untuk dismiss progress dialog, maka akan sangat cepat hilangnya karena web view-nya sudah terload atau termuat. Nah, ini untuk bagian poin di sini. Nah, screen one title to-nya di sini adalah pada bagian ini ya, untuk poin, line, dan polygon. Seperti itu. Oke, jadi ini untuk data titik. Ini bisa kita zoom. Nah, juga bisa tampilkan pop-up-nya pada masing-masing marker. Lalu untuk line, nah tadi ada progress dialog seperti yang sudah kita tambahkan di bagian sini. Show progress dialognya. Sebentar. Ini untuk data line. Ini di Kota Madya, Jogja. Lalu pada bagian polygon juga masih sama. Seperti itu. Ini adalah luasnya di Bantul. Oke. Nah, untuk infonya di sini ada info. Aplikasi ini dibuat oleh Pramita menggunakan Kodular. Seperti itu. Oke. Baik. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai hasil praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak lanjut acara ke-9. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak Ansori dan Kakak asisten praktikum yang telah membimbing saya dan teman-teman. Semoga ilmunya berkah selalu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.